Balik lagi, kita bakalan baca lagi buku yang kemarin karena masih banyak belum beres kan. Nah, pokoknya kita mulai lagi baca bareng-bareng. Kalian baca buku kalian, aku baca buku aku. Oke.
tadi udah baca lagi ya kan, udah baca lagi bukunya, udah 1 jam kita membaca. Sekarang kita bahas tentang atau judul yang ini, yaitu muslimah pun berhak memimpin. Jadi kan kita sering ya mendengar atau kayak banyaklah orang yang berikan opini bahwa wanita itu gak bisa dijadikan pemimpin. Tapi dalam Islam sendiri sebenarnya muslimah pun berhak memimpin, kayak gitu. Jadi di sini penulis itu menggambarkan bahwa wanita itu partnernya laki-laki, kayak gitu. Kayak sebagai partner, bukan untuk jadi budak, kayak gitu ya. Lebih ke situ. Dan di sini juga maksudnya berhak memimpin itu jadi lebih ke kayak perempuan juga harus aktif gitu, tidak boleh pasif, apalagi dalam segi rumah tangga gitu, karena nanti gak hanya suami yang akan dipertanyakan tanggung jawabnya, tapi perempuan pun akan bakal ditanya tentang pertanggung jawabannya, kayak gitu. Lebih ke kayak apa ya, kalau aku baca itu, kalau menurut penafsiran aku kayak lebih memimpin dalam segi mendidik anak-anak, kayak gitu sih. Kayak lebih ke mengambil peran atau mengambil keputusan segala macam itu untuk mendidik anak-anaknya, gitu. Terlepas itu juga harus ada kompromi terhadap suami, seperti itu sih. Jadi kita tuh sebagai perempuan tuh nggak hanya nonton aja gitu, nggak hanya diam atau pasif, tapi kita juga diperbolehkan untuk aktif gitu, untuk memimpin, kayak seperti itu. Terus aku udah masuk bagian 3, produktif dengan kesolehanmu, kayak gitu ya. Nah, judulnya itu Bidadari Surga. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan ialah wanita soleh atau soleha. Jadi kalau ini benar-benar menggambarkan seorang wanita-wanita soleh yang dia benar-benar soleha, dan dia akan menjadi bidadari surga, kayak gitu. Terus The Perfect Muslimah. Waduh, ini bahkan penulis bilang katanya ini buku dari Ahmad Rifai Rifan, The Perfect Muslimah. Katanya ini bestseller. Bisa nih kita baca ya nanti. Kalau udah tamat yang ini kita cari yang The Perfect Muslimah. Ini kayak menggambarkan muslimah yang solehah, yang baik. Bahkan di sini ada riwayat hadis, yaitu riwayat hadis Bukhari, yang menjelaskan dikawini wanita karena 4 sebab: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah yang kuat beragama, niscaya kamu beruntung. Jadi kita tuh harus jadi muslimah yang perfect, dimana kita itu dalam artian ini ya, kalau karena hartanya berarti kita itu dalam segi harta yang mencukupi gitu. Nah, kalau ini bukan dari harta orang tua ya, bukan seperti itu, tapi lebih ke kayak kita sebagai wanita tuh wanita yang cerdas gitu, wanita yang cerdas yang bisa mencari mencari finansial sendiri gitu, atau kita sudah bisa cerdas untuk mendapatkan finansial, bisa mendapatkan harta, kayak gitu. Lebih ke situ ya, kita sebagai wanita yang cerdas. Apalagi sekarang sih banyak banget kan pembisnis yang hebat, padahal itu juga mereka tuh seorang muslimah, seorang wanita gitu kan, tapi dia menjadi pembisnis yang hebat, punya bisnis yang yang luas gitu, bisa memberikan lapangan pekerjaan, bahkan pekerjaannya mungkin ada juga yang dari kaum laki-laki, kayak gitu. Lebih ke situ sebenarnya karena hartanya. Terus karena keturunannya. Nah, kalau di sini dikisahkannya itu karena keturunan yang baik-baik gitu. Jadi nikahilah wanita yang berketurunan baik-baik, misalkan dari keluarga yang baik-baik gitu kan. Tapi jika kita memang taruhlah gitu ya, arti kasarnya atau dalam bahasa kasarnya,
kita bukan dari keluarga yang baik-baik, tapi jadilah wanita yang baik-baik kayak gitu, yang kalau kalau ada pria yang ingin melamar tuh tahu gitu kalau kita tuh adalah wanita yang baik, seperti itu. Terus karena kecantikannya, nah dalam arti cantik itu relatif ya, tapi kalau di sini lebih ke kayak menjaga apa yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi kita nggak kelihatan kucel, nggak kelihatan bau jelek, nggak gitu. Kita lebih kayak merawat diri kita, karena kan kalau cantik itu relatif ya. Ada yang menurut si A itu cantik itu yang hitam manis, terus kalau menurut si B cantik itu yang putih bersih, putih yang gitu kan, beda-beda. Tapi inti di sini itu lebih ke cantik itu lebih ke merawat kayak gitu, tapi dalam artian merawat yang wajar, bukan merawat yang berlebihan atau bahkan gaji sebulan yang kita dapetin kalau kita sebagai wanita karir habis dipakai buat merawat diri, nggak seperti itu. Terus yang keempat itu adalah agamanya. Nah itu agamanya itu udah bener-bener ya, maksudnya di sini aja bahkan ada yang mengatakan seperti ini, dari Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, seorang ahli matematika dan penemu angka 0, itu bahkan pernah mengingatkan dengan kaidah matematikanya. Kalau wanita mempunyai akhlak baik dan cara berpikir positif, maka ia adalah angka 1. Jadi maksud di sini agamanya itu dia berakhlak baik, dia solehah gitu, dalam artian solehah dia menjalankan apa yang Allah perintahkan kayak gitu. Terus berpikir yang positif, jadi dia bukan orang yang negative thinking gitu ya, tapi dia selalu positif dalam menyikapi segala sesuatu, maka dia bernilai 1. Jika ia juga cantik, maka imbuhkan 0, jadi hasilnya 10. Nah kalau ia juga punya harta, maka imbuhkan lagi 0, maka dia akan mendapatkan nilai 100. Kalau ia cerdas, imbuhkan lagi angka 0, maka jadi 1000. Jika seorang wanita memiliki semuanya tapi tidak memiliki yang pertama, atau tidak memiliki akhlak yang baik, tidak berpikir positif, maka semuanya nilainya 0. Jadi kayak akhlaknya nilainya 1 nih, cantiknya 0, hartanya 0, terus cerdasnya 0, itu jadi 1000. Tapi kalau misalkan satunya hilang, ya udah tinggal 0-nya aja kayak gitu. Terus masuk surga dari semua pintu. Nah ini udah jelas ya, Rasulullah SAW aja pernah bersabda, wanita apabila ia sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, memelihara kehormatannya, serta taat pada suaminya, maka masuklah ia dari pintu surga manapun yang ia hendaki. Kayak gitu. Jadi kita tuh bisa memilih kita mau masuk pintu surga yang mana, tapi dengan syarat yang tadi, sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, memelihara kehormatannya, serta taat pada suaminya. Kayak gitu. Ya mungkin kalau sholat 5 waktu banyak lah di sini ya yang solehah, pasti sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan pasti, memelihara kehormatannya insya Allah banyak gitu kan, serta taat pada suaminya. Ya mungkin itu yang sedikit banyak jadi cobaan seorang wanita gitu ya. Kadang setan itu banyak menggoda kalau udah dalam taat pada suami kayak gitu. Terus di sini juga tadi kita udah ngebahas tentang hijab. Nah, hijab itu kan menutup aurat. Di sini juga udah pada tau lah, apalagi sekarang udah kayak tren ya, bukan tren ya, tapi untuk menggunakan hijab yang benar-benar tertutup ya, menggunakan himar itu udah banyak gitu, wanita-wanita yang menggunakan himar dan benar-benar tertutup gitu. Dari mulai jilbab yang harus menutupi dada, terus pakaian yang tidak ketat ya kan, kita tuh harus menggunakan pakaian yang pertama dia menutup aurat yang full, dan terus tidak membentuk tubuh ya kan,
misalkan tidak menyerupai lekuk tubuh, tidak tipis atau tidak menerawang kayak gitu. Dan satu lagi tuh tidak menyerupai laki-laki kayak gitu. Jadi pakaiannya tidak menyerupai laki-laki. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja, Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Itu hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim dan Ibnu Majah kayak gitu. Itu udah jelas ya. Apalagi kalau sekarang ada tuh yang perempuan benar-benar terlihat laki-laki, bahkan sampai mungkin orang tidak menyangka kalau itu perempuan kayak gitu. Terus ada juga laki-laki yang berdandan seperti perempuan, bahkan kalau dikatakan dia make upnya lebih full seperti daripada wanita pada umumnya gitu. Jadi malah benar-benar menyerupai seorang wanita gitu. Itu ya memang sekarang banyak seperti itu, tapi ya kita mudah-mudahan dijauhkan dari hal seperti itu. Kita ingat pada kodrat kita sebagai perempuan kayak gitu. Nah, sekian aja nih kita baca bukunya, karena kita udah setengah jam juga baca bukunya. Terus jangan lupa kalian selalu baca buku kalian, aku baca buku aku. Kita luangkan 30 menit untuk baca buku. Terima kasih. Assalamualaikum.